Dalam keheningan malam, ketika dunia perlahan melambat dan suara-suara luar mulai meredup, seringkali yang tersisa hanyalah rasa takut pada sesuatu yang tidak kita mengerti. Takut pada gelap, takut pada sunyi, takut pada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Padahal sejak dahulu, leluhur Nusantara tidak pernah mengajarkan manusia untuk takut pada misteri. Mereka justru hidup berdampingan dengannya. Bagi leluhur, misteri bukan ancaman, bukan teror, bukan sesuatu yang harus dilawan atau ditaklukkan. Misteri adalah guru. Ia hadir bukan untuk menakuti, melainkan untuk membimbing manusia kembali ke pusat dirinya sendiri. Dan malam ini, kita berjalan bersama bukan untuk mencari sensasi, bukan untuk membuktikan apapun, tetapi untuk mendengarkan kembali suara jiwa yang selama ini tenggelam oleh kebisingan dunia. Manusia modern dibesarkan dalam budaya yang menuntut segala sesuatu serba jelas dan instan. Semua harus diberi nama, diberi ukuran, diberi kesimpulan. Ketika sesuatu tak bisa dijelaskan, ia dianggap berbahaya. Padahal yang sesungguhnya menakutkan bukanlah misteri itu sendiri, melainkan batin manusia yang tak lagi terbiasa berdiam. Leluhur Nusantara memahami bahwa tidak semua pengetahuan bisa ditangkap oleh akal. Ada ilmu yang hanya bisa disentuh oleh rasa. Itulah sebabnya mereka berkata bahwa ilmu sejati bukan sekadar dipelajari, tetapi dijalani. Misteri hadir ketika manusia berhenti mengendalikan dan mulai menyimak. Dalam pandangan leluhur, alam semesta bukan ruang kosong. Hutan bukan hanya kumpulan pohon. Gunung bukan sekadar tumpukan batu. Air bukan hanya benda cair yang mengalir. Semuanya memiliki rasa. Semuanya memiliki kesadaran. Karena itulah leluhur tidak sembarangan melangkah, tidak sembarangan bicara, tidak sembarangan mengambil. Bukan karena takut, melainkan karena menghormati. Misteri dalam tradisi Nusantara adalah ruang perjumpaan antara manusia dan dirinya yang paling dalam, antara raga dan jiwa, antara dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata. Siapapun yang masuk dengan niat angkuh akan pulang dengan kegelisahan, tetapi siapa yang masuk dengan niat hening akan pulang dengan kebijaksanaan. Leluhur juga memahami bahwa manusia seringkali melampaui batasnya sendiri, merasa paling tahu, merasa paling berkuasa. Maka misteri hadir sebagai penjaga keseimbangan, bukan untuk menghalangi langkah manusia, tetapi untuk mengingatkan bahwa tidak semua wilayah bisa ditaklukkan. Ada yang hanya bisa dihormati. Banyak tempat dianggap wingit, bukan karena jahat, melainkan karena menuntut sikap batin tertentu. Diam, rendah hati, dan sadar. Ketika manusia kehilangan sikap itu, yang muncul bukan pencerahan, melainkan ketakutan. Banyak kisah mistis Nusantara yang hari ini dipahami sebagai cerita horor, padahal di dalamnya tersimpan petuah kehidupan. Kisah tentang manusia yang tersesat karena keserakahan. Kisah tentang mereka yang selamat karena keikhlasan. Kisah tentang kesadaran yang tumbuh lewat peristiwa yang tak masuk akal. Misteri tidak pernah menghukum manusia. Ia hanya memantulkan isi batin manusia itu sendiri. Jika batin kacau, misteri terasa mengancam. Jika batin jernih, misteri terasa membimbing. Dalam suluk Nusantara, jalan pulang bukanlah perjalanan keluar, melainkan perjalanan ke dalam. Misteri hadir ketika manusia berani berhenti, berani diam, berani mengakui bahwa ia tidak tahu. Dari sanalah kesadaran sejati mulai tumbuh. Bukan kesadaran yang berisik, tetapi kesadaran yang hening dan utuh. Leluhur menyebutnya eling lan waspada. Ingat pada asal-usul dan sadar dalam setiap langkah.
Mungkin selama ini kita salah memandang misteri. Bukan ia yang menakutkan, melainkan ketergesaan kita sendiri. Misteri tidak datang untuk mencelakai. Ia datang untuk membimbing manusia pulang ke pusat jiwanya. Jika suatu hari kamu merasa gelisah tanpa sebab, merasa sunyi tanpa alasan, atau tersentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, jangan buru-buru takut. Bisa jadi itu bukan gangguan, melainkan panggilan kesadaran. Terima kasih telah berjalan bersama Pusaka Jiwa Nusantara. Jika kisah ini terasa mengetuk sesuatu di dalam dirimu, subscribe dan nyalakan loncengnya, karena setiap kisah bisa jadi adalah jalan pulang bagi jiwamu.